Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wanita kelahiran 23 April 1984 ini teman-teman, ketika pegang buah hitam, dia pembukaan andalannya Sicilian, Nimzo India, dan Ruy Lopez. Di partai ini dimainkan oleh Victoria Tarasova melawan Alexandra Kosteniuk pegang buah hitam di International Championship di Paris 2008. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, kuda ke C3, gajah ke B4, kuda F3 dan C5, G3, C kali D4 dan kuda mukul D4. Pembukaan Nimzo India varian 3 kuda ini, setelah kuda memukul pion di sini langsung kuda ke E4. Dan dilanjutkan dengan menteri ke D3. Menteri ke A5, perhatikan bahwa kuda yang di E4 punya hitam sengaja dibuang, tapi dengan kompensasi ketika dimakan oleh menteri cukup mahal, harus dibayar. Misal menteri tertarik dengan kuda yang di E4 teman-teman, maka di sini gajah mukul C3 cek, B kali C3, menteri mukul C3. Dan di sini jelas ketika raja bergeser, benteng yang di A1 dimakan. Makanya di partai di saat posisi menteri ke A5 ini, langkah partai kuda ke B3. Dengan diancam menteri ini teman-teman, dia tidak memperdulikan langkah ancaman tersebut dari putih, yakni dengan kuda memukul C3. Perhatikan bahwa menteri daripada hitam ini terancam, tapi dia memukul kuda yang di C3. Ketika kuda memukul menteri, ini juga sebenarnya sekilas menguntungkan untuk putih, tapi pada akhirnya sama-sama dapat menteri dan hitam unggul satu pion. Akan dibuka kuda ini ke E4 cek. Raja tidak bisa ditutup karena kalau ditutup dia akan kehilangan gajah juga. Di sini teman-teman, langkah terbaik dari putih adalah gajah ke D2. Gajah kali gajah dan raja ke D1. Dilanjutkan dengan kuda cek mukul pion di F2. Tentu di sini gajah dipukul dan menteri juga dipukul. Secara materi unggul satu pion dari hitam. Baik, kembali ke partai. Di saat posisi kuda mukul C3 ini, langkah partai gajah ke D2 dengan tetap mengancam menteri yang di A5. Dilanjutkan dengan kuda ke E4. Dia tidak memperdulikan menteri tersebut teman-teman. Menteri mukul E4 dan gajah memukul gajah cek, kuda kali gajah, dan di sini hitam langsung rokade. Gajah ke G2 dan kuda ke C6, A3, benteng ke D8, menteri ke D3, menteri ke E3, ke E5 teman-teman, benteng B1, D5, C5, menteri ke H5 dan F4. Di sini dimulai dari permainan tengah yang sama-sama menantang dari serangan cukup agresif. Salah memainkan di langkah permainan tengah ini teman-teman, awal dari kehancuran kedua pemain. Dilanjutkan dengan E5, gajah F3, menteri ke H3. Dia memblok langkah rokade dari putih. Gajah mukul D5 dan dilanjutkan dengan E kali F4. Jika dari putih di sini di posisi ini memukul cek dengan dibuang gajah ke F7, tentu dia harus kehilangan menteri. Langkah partai melanjutkan dengan kuda ke E4, gajah ke F5, menteri ke B3. Target jelas bahwa F7
akan dipukul, berikut dengan B7 juga merupakan ancaman dari putih. Tapi di sini langsung di cover semua dan membiarkan jika dia mau mengecek ke F7 tersebut dengan diangkat kuda ke D4. Ternyata dari putih mengurungkan niatnya cek teman-teman dengan menteri digeser ke C4, karena dia juga khawatir ada langkah kombinasi dari hitam. Di posisi ini teman-teman, sebaiknya dari langkah analisa terbaik adalah benteng memukul gajah, dan ketika menteri mukul benteng ke E8, jelas bahwa di sini akan untung 1 perwira dari hitam. Ketika menteri mukul D4, gajah mukul E4, benteng ke D1 atau yang satunya pun bergeser, tentu dia harus kehilangan benteng. Tapi langkah itu tidak dimainkan oleh Kosteniuk. Di saat posisi menteri ke C4 ini, langkah partai, ternyata dia punya ide lebih brilian dari yang engine analisa teman-teman. Kuda ke C2 cek pasti dipukul oleh menteri, karena ini satu keuntungan untuk putih ketika diberikan perwira tersebut. Dipukul oleh menteri dan benteng mukul gajah. Benteng ke F1 dilanjutkan dengan benteng ke E8. Target kuda yang dikunci oleh Kosteniuk ini jelas bisa kapan saja dipukul oleh gajah tersebut. Namun di sini langsung dipukul pion yang di F4 oleh benteng, sekaligus menjaga kemungkinan hitam memukul kuda tersebut. Satu langkah dari ini teman-teman, dari putih menyerah. Perhatikan, langkah masih bagus sekilas, tapi satu langkah ternyata dia menyerah. Kemana langkah yang membuat dari putih ini menyerah? Silahkan di skip video ini. Jika teman-teman setara dengan pemikiran Kosteniuk, berarti sudah cukup bagus analisanya. Adalah menteri ke G2. Di sini dari Victoria Tarasova langsung merebahkan raja. Setelah dia pikir bolak-balik ternyata tidak ada kemungkinan untuk bisa dilanjutkan, dia langsung menyerah teman-teman. Baik, kita akan analisa sampai betul-betul kenapa dia menyerah, ke titik mana arah terbaik daripada kedua pemain tersebut. Di saat posisi ini teman-teman, kenapa dia menyerah? Ketika benteng memukul gajah yang di F5, maka benteng kali benteng, kuda ke C3 untuk melindungi cek tersebut, dan di sini dilanjutkan dengan menteri ke F2 cek. Raja ke D2 datang, benteng ke D8 cek. Perhatikan bahwa ini kalau ditutup hanya dengan menteri, tapi kalau dengan kuda percuma. Dan jika raja bergeser ke C1, maka akan di close dengan menteri cek ke E3. Tidak ada celah untuk raja dilarikan kecuali menteri diberikan sekaligus checkmate. Kemungkinan yang kedua, di saat posisi menteri ke G2 dia menyerah, adalah menutup atau mengancam dengan benteng turun ke F2. Ini langkah terbaik. Menteri ke G1, dan di sini tentu benteng menutup karena tidak ada celah untuk lari raja. Setelah benteng menutup, di sini menteri kali H2. Dengan posisi ini teman-teman, ancaman tetap putih harus kehilangan kuda. Jika gajah tersebut dipukul oleh benteng, maka yang terjadi benteng mukul benteng dan menteri ke D3. Ini langkah terbaik untuk menghindari kemungkinan kehilangan materi atau checkmate. Tapi setelah di closing oleh menteri ke H1, terpaksa raja harus bergeser ke D2. Dan di sini
langsung menteri memukul kuda. Jelas satu benteng penuh kemenangan dari hitam. Ketika terjadi pukul-memukul, dipukul dan tidak ada alasan dia untuk tidak menyerah. Kenapa dia menyerah di saat posisi menteri ke G2? Itulah alasannya. Dua analisa terbaik yang dilakukan oleh engine, pasti kalah kemanapun langkah daripada putih. Makanya dia menyerah. Ternyata Victoria Tarasova pemikirannya setara dengan engine, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Anna Useina melawan Alexandra Kosteniuk di Women World Cup Championship 2008. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah ke B4. Menteri ke C2, karena khawatir pion bertumpuk di sini, D5. Diterima peraduan pion tersebut dengan C kali D5, E kali D5, gajah langsung ke G5 dengan tujuan mengepin kuda yang di F6. C5, dikali C5. Di sini bukan dipukul pion yang di C5 oleh gajah, tapi dia mengancam gajah ke H6. Gajah ke H4 dikejar langsung oleh pion gajah ke G3. Kuda ke E4 dengan mengajak peraduan paksa di sini, teman-teman. Di sini dijawab oleh putih E3. Menteri A5 dan gajah ke E5. Langkah taktis putih ini cukup bagus karena ada dua sisi. Di sisi lain dia melindungi kuda ketika terjadi peraduan, tapi di sisi lain dia mengancam benteng. Di sini langkah hitam langsung rokade. Gajah ke D3 dilanjutkan dengan kuda ke C6. Dia sadar bahwa ketika dipukul kuda tersebut akan kalah satu pion, tapi di sisi lain ketika dipukul dia tidak akan balik memukul tapi memukul gajah. Dan di sini betul-betul dipukul kuda oleh gajah, teman-teman. Dan di sini kuda kali E5. Gajah ke H7 cek, raja ke G7 dan gajah ke D3 kembali. Di sini, teman-teman, dijawab oleh hitam dengan memancing pertukaran untuk menempatkan posisi yang sangat strategis dari hitam. Didorong pion ke B6. Perhatikan, ini seolah langkah percuma yang tidak ada gunanya. Tapi ternyata di sini ada serangan yang sangat agresif dan tersembunyi. Setelah C kali B6, karena menganggap bahwa ini tidak ada pengaruh apa-apa, teman-teman, di sini langsung dijawab ternyata ke D4. Di sini baru kelihatan bahwa ada langkah yang sangat memungkinkan putih hancur dari serangan tersebut. Di partai diterima oleh putih dan di sini dipukul gajah oleh kuda. Menteri mukul kuda, benteng ke E8. Perhatikan bahwa langkah ini merupakan langkah memaksa raja bergeser. Jika di posisi ini, teman-teman, ditutup oleh kuda, maka yang terjadi gajah ke A6 dengan mengancam menteri di sini. Ketika menteri lari ke C2, maka dipukul oleh benteng. Langkah terbaik adalah dipukul oleh menteri. Dan setelah menteri memukul tetap dengan ancaman, dia akan memukul kuda duluan. Baru di sini setelah raja bergeser baru dimakan. Hancur ketika dia menutup dengan kuda. Baik, kembali ke partai. Di saat posisi benteng cek ke E8 nih, teman-teman, langkah partai raja ke D1. Gajah ke F5 dan menteri ke D2. Dilanjutkan dengan gajah memukul kuda yang di C3, menteri memukul gajah, dan di sini menteri memukul B6. Kuda ke E2 untuk mengembangkan perwiranya, teman-teman, dari putih. Dilanjutkan dengan benteng A ke C8. Ini sudah langkah terbaik yang dilangkahkan kedua pemain dengan akurasi sama-sama di atas 90%, teman-teman.
menteri ke A3, di sini benteng langsung ke C2 cek. Perhatikan, ini detik-detik menyerah daripada Ana Useina. Dilanjutkan dengan langkah ini yang semuanya serba komplek. Jika di sini teman-teman, ancaman kuda dipukul oleh benteng, kuda lari ke C3, maka yang terjadi adalah checkmate dengan menteri memukul pion. Mustahil itu dilangkahkan ketika posisi benteng ke C2 nih teman-teman. Langkah partai benteng ke E1, benteng ke D8 untuk mengancam menteri di sini. Di sini menteri ke E3. Pintarnya daripada langkah bolak-balik dari Kosteniuk yang sengaja membuang tempo dari putih agar bergeser melindungi pion yang di D4 tersebut. Setelah dia bergeser, di sini menteri memukul pion yang di B2. Dijawab oleh putih benteng ke C1, dan di sini baru benteng langkah dari hitam sekaligus dia menyerah. Perhatikan, sekilas di sini tidak ada pergerakan untuk satu langkah menyerah dari putih. Tapi ternyata setelah benteng dari hitam bergeser, dia langsung menyerah. Bergeser kemana teman-teman? Silahkan di skip dulu video ini. Langkah brilian yang susah diduga serangan dari hitam ini tersembunyi dari awal. Ternyata satu langkah ini betul-betul membuat putih menyerah. Baik, setelah putih memaksa peraduan benteng ke C1, langsung dibuang benteng ke E8 oleh Kosteniuk, dan di sini berpikir lama dari Ana Useina, tapi ujung-ujungnya dia merebahkan raja. Kok bisa? Kan itu pertanyaannya. Karena memang tidak ada kemungkinan untuk menang. Ancamannya harus kehilangan menteri atau mat. Baik, ketika menteri ini lari ke B3 teman-teman, maka di sini akan di closing dengan checkmate benteng ke D2. Mati bukan? Baik. Kemungkinan yang lain, ketika dia sayang dengan menteri, misalnya dia ke C3 teman-teman. Tadi awalnya di B3, sekarang ke C3 sekaligus menjaga petak yang menjadi ancaman checkmate. Maka yang terjadi adalah benteng mukul E2. Jelas diberikan di sini menteri bukan? Ketika dia mukul menteri yang di B2 teman-teman, maka benteng kali benteng, dan di sini raja lari. Karena itu satu-satunya langkah. Datang di sini benteng cek, dan setelah raja ke C3 di sini langsung cek benteng ke C8 teman-teman. Dia tidak langsung dipukul menteri. Dan ini satu-satunya langkah. Raja harus bergeser ke lajur B. Setelah raja ke B3, datang cek lagi benteng ke B8, sekaligus menteri dipukul tanpa perlawanan. Raja lari ke C3 dan dipukul. Jadinya 2 perwira. Jadi setelah langkah tadi benteng ke E8 teman-teman, ternyata tidak ada alasan dia untuk melanjutkan permainan. Analisa terakhir, ini analisa sangat konyol saya pribadi. Ketika menteri memukul benteng tersebut, ya sama aja bolong teman-teman, tetap checkmate. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Marija Rakic melawan Alexandra Kosteniuk di Europe Individual Women Championship 2013. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, kuda ke C3, gajah ke B4, dan kuda ke F3. Di sini hitam langsung rokade. Gajah ke G5, C5,
D5, E kali D5, C kali D5. Peraduan yang memang sengaja dibangun oleh Kosteniuk untuk menciptakan dari susunan pion putih agar duluan masuk ke petak atau ke jalur 5. D6 dijawab, dilanjutkan dengan A3. Setelah gajah diancam, dia lari ke A5 dan E3. Ini sebaiknya dari putih, bukan E3, tapi harusnya dia ke E4 untuk melanjutkan serangan sekaligus mendukung pion yang di D5 tersebut. Dijawab oleh hitam, menteri ke B6, membiarkan gajah memukul kuda yang di F6 ini. Dan di sini teman-teman, menteri langsung ke D2, kuda ke E4, menteri ke C2. Setelah menteri ke C2, langsung didukung oleh benteng ke E8, benteng ke C1, gajah ke F5. Perhatikan bahwa di sini ada langkah yang sangat berbahaya dengan dipinnya menteri oleh gajah. Dilanjutkan, di sini langsung diajak peraduan. Dan C4. Ini memang mengadu secara paksa teman-teman, untuk menggeser posisi menteri dari C2. Gajah tersebut langsung memukul kuda, gajah kali gajah, dan menteri ke D2. Setelah menteri bergeser, maka datang langsung kuda ke D7 untuk mobilisasi semua perwiranya akan dikerahkan. Mengamankan diri dengan rokade, kuda ke C5 dan menteri ke D4. Dia balik mengepin teman-teman. Dengan ancaman juga gajah yang di E4 tersebut mau dipukul oleh kuda. Tapi di sini gajah ke D3 teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri ke G4. Jelas bahwa tujuannya untuk masuk gajah tersebut ke H6. Tapi di sini tidak dipedulikan oleh hitam dengan memukul pion yang di B2. Jika diancam oleh menteri, tentu kuda ini harus hilang. Gajah ke F6, betul-betul dia ingin checkmate, langsung gajah ditarik mundur ke G6. Gajah ke D4, dan ini jelas mengepin, sama-sama ingin mendapat keuntungan dalam pin gajah tersebut. Sekaligus ada ancaman akan dinaikkannya kuda ke H4 dari putih. Dilanjutkan dengan kuda ke B3 teman-teman. Dia ketika dibuka kuda yang di C3 langsung dipukul oleh kuda. Di sini langsung diancam menteri ke B1. Kalau menteri ini memukul benteng, tentu dia harus kehilangan menteri sekaligus checkmate oleh putih. Langkah yang sangat pelik di sini. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk melangkahkan setelah diancam menteri ini dari Kosteniuk teman-teman. Dan akhirnya dia memilih langkah menteri ke C2. Dia ragu dengan apakah dia ke C2 atau memukul pion yang di A3. Itu mungkin keraguan dari Kosteniuk. Dijawab oleh putih, kuda ke B5. Jelas bahwa di sini targetnya untuk pion yang di D6 tersebut. Benteng A ke D8 dan dilanjutkan dengan gajah kali A7. Sebaiknya di posisi benteng A ke D8 nih teman-teman adalah gajah ke A1. Ini lebih baik untuk menghindari kemungkinan kombinasi dari serangan hitam. Tapi di langkah partai kembali di saat posisi benteng A ke D8, langkah partai gajah memukul pion yang di A7. Dia tertarik dengan pion yang nganggur itu teman-teman. Seolah-olah dengan langkahnya itu dia aman. Tapi setelah menteri ke E4, di sini mengajak peraduan paksa bukan? Ternyata dia menghindar ke G5. Diancam oleh pion, dia lari ke G3. Di sini langsung menteri mukul D5,
bahwa di sini ancamannya jelas kuda yang harus dipindahkan. Tapi di sini kalau tidak dipindahkan, ancamannya juga akan menutup lajur gajah agar gajah tersebut terkunci di A7. Kuda B gede 4, benteng dipukul oleh gajah di sini. Setelah benteng memukul gajah, B6, bahwa terkunci langkah daripada putih. Jelas perwira ini akan hilang percuma dari putih yang gajah di A7 tersebut. Dijawab dengan kuda kali B3 dan C kali B3. Kuda ke D4 masih mencoba ingin mau melindungi gajah yang di A7 nih teman-teman. Di sini detik-detik dari Maria Rakic yang pegang buah putih menyerah. Setelah pion ini ke B2 teman-teman, kembali yang lama memikirkan langkah selanjutnya setelah didorongnya pion ke B2 dari Maria Rakic. Ini menurut keterangan dari database FIDE 25 menit dia baru melangkahkan. Tapi setelah melangkahkan H4 dengan tujuan untuk kemungkinan ada ancaman benteng dan akan dipukulnya benteng tersebut, raja masih bisa lari. Ketika di posisi ini teman-teman, tidak ada alasan lagi untuk putih melanjutkan permainan dan menyerah. Yang dimaksud adalah menteri ke A2. Di sini langsung menyerah dari Maria Rakic teman-teman. Kenapa? Karena targetnya adalah harus kehilangan benteng. Ketika benteng bergeser, tentu promosi menteri tidak bisa dihindari. Sekaligus gajah yang di A7 akan hilang menyusul. Kembali ke posisi di saat B2, mungkin ada yang penasaran dari teman-teman. Kenapa tidak dipukul? Kan itu pertanyaannya. Kenapa kok bisa membiarkan dia tetap melaju seperti itu? Baik, kita akan analisa kupas habis di partai ini. Ketika benteng ini memukul pion, yang terjadi adalah lebih buruk dari yang kita maksud atau yang kita pikir. Adalah menteri mukul kuda. Dan ini jelas bahwa ancaman checkmate atau benteng. Langkah terbaik di sini tentu benteng ke B1 untuk melindungi checkmate sekaligus menghindar dari ancaman menteri. Dan di sini menteri ke D3 teman-teman. Lagi-lagi ancaman checkmate. Langkah terbaik benteng bisa ke A1 atau ke F1. Jika benteng itu ke A1 misalnya, maka datang benteng ke A8. Bahwa satu perwira yang saya maksud tadi gajah di A7 akan harus hilang, dan di sini daripada lari kosong pasti dipukulkan ke pion, baru dipukul oleh gajah. Perhatikan, 3 perwira 4 sama menteri hanya melawan 2 perwira, 1 benteng 1 menteri. Apakah mungkin dilanjutkan? Mustahil. Kenapa dia menyerah di posisi pion B2 dan dijawab dengan H4 dan menteri K2? Itulah alasannya teman-teman. Semoga bermanfaat ketika teman-teman menganalisa buah catur di pembukaan Ninzu India ketika teman-teman memegang buah hitam. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa main catur, analisa catur, belajar catur dan seterusnya. Banyak-banyak minum air putih, lebih fresh untuk berpikir dan tidak mudah pusing. Sekian dulu video kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.